A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa ba'du. Ananda semuanya, rahimakumullah. Marilah pada sore hari ini kita bersama-sama untuk senantiasa menjalankan ibadah kita pada bulan suci Ramadan dengan tambahan dan mengharapkan tambahan nikmat dan karunia dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah pada sore hari ini, di hari yang sudah melewati 15 hari ke sini ya, marilah kita banyak-banyak bersemangat untuk mengambil manfaat dari apa yang sudah Allah ajarkan kepada kita, yaitu dengan berpuasa. Maka dari sekian banyak faidah puasa, kita akan mengambil faidah puasa dari dimensi sosial. Sangatlah banyak tentunya faidah puasa itu selain dari dimensi sosial. Namun pada hari ini, pada kali ini, marilah kita ambil manfaatnya dari sisi sosialnya. Telah disebutkan di awal bahwa di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, Allah mewajibkan kita puasa. Maka kita menjalankan puasa itu karena diwajibkan dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, menjadi orang-orang yang bertakwa ini akan melahirkan karakter atau akhlakul karimah yang lain, yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga akan memberikan manfaat kepada orang lain. Dan juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Atakum Ramadan syahru mubarak faradallahu azza wa jalla siyamahu. Nah, Allah mewajibkan, memfardukan puasa pada bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi, syahru mubarak, memberikan keberkahan kepada orang yang berpuasa dan juga akan memberikan keberkahan kepada orang lain. Dalam hal ini, maka tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Bahkan tidak hanya untuk orang-orang yang masih hidup. Tentunya keberkahan Ramadan akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang sudah meninggal atau sudah berpulang ke rahmatullah. Bagaimana itu bisa? Nah, pertama, dimensi sosial yang Allah berikan kabar gembira di dalam hal ini adalah, pertama, orang yang berpuasa itu akan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa. Menjadi sebab diampuninya dosa-dosa karena kita berpuasa dengan mengharapkan, dengan iman dan ihtisab, mengharapkan pahala. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, ini dengan kita berpuasa karena rasa iman, meyakini bahwa puasa itu adalah yang diwajibkan atau kewajiban, salah satu rukun Islam ya, dan kita menjalankan rukun Islam insya Allah, dan kita akan
mengharapkan pahala. Dengan berpuasa kita akan mengharapkan pahala. Insya Allah Allah akan memberikan kita pengampunan dosa ketika kita menjalankan puasa. Nah, kita mendapatkan pengampunan dosa. Pengampunan dosa untuk diri kita sendiri dan pengampunan dosa untuk orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Karena doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Nah, di dalam hadis yang lain, di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, bahkan Allah Subhanahu wa taala itu membebaskan dari siksa api neraka, dari orang-orang yang sudah berpulang maupun membebaskan siksa api neraka bagi orang-orang yang masih hidup di antara kita, ya. Walillahi mutaqa'u minan nar. Wadzalika fi kulli lailatin, ya. Jadi membebaskan leher-leher mereka dari siksa api neraka itu fi kulli lailatin, pada setiap malam. Bahkan di dalam hadis riwayat Ahmad itu dinyatakan ketika kita berbuka puasa. Ketika kita berbuka puasa dan saat kita berbuka puasa, jangan lupakan untuk mendoakan orang-orang yang sudah berpulang ke rahmatullah dengan memohonkan ampunan dan pembebasan siksa api neraka. Allahumma a'tiqni minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar, ya. Jadi ketika kita bersemangat dan lahap menikmati, menyantap hidangan, jangan lupakan saat berbuka sempatkan untuk berdoa, ya, dan juga mendoakan orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Itu yang barangkali yang hal ini terlupakan, ya, terlupakan. Maka marilah kita kembali mengambil faidah dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa manfaat berpuasa ini bisa peduli kepada diri sendiri dan peduli kepada orang lain, bahkan orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Yang kedua, yaitu bahwa adanya empati, ya. Kita berpuasa itu berarti menimbulkan rasa empati, bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, yaitu ketika mereka lapar, ketika mereka haus, ketika mereka kekurangan, maka disinilah puasa kita bisa merasakan betapa kita bisa mengambil hikmahnya dari kita lapar dan dahaga saat kita berpuasa. Kemudian ketika kita sedang berpuasa, maka pada bulan Ramadan biasanya itu sangat meningkat, sangat terasa sekali kepedulian terhadap sesama. Tidak hanya kepedulian untuk memberikan makan kepada du'afa atau fakir miskin, ya, karena sunah-sunah, di antara sunah-sunah puasa yaitu memberikan makan kepada orang yang berpuasa saat berbuka. Nah, dalam hal ini maka kita akan bisa mendapatkan insya Allah pahala ketika kita bisa berbagi dan lebih bersemangat di bulan Ramadan untuk berbagi kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, bahwa kita bekerja sama, ya, semua orang bekerja sama untuk bisa mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, bersatu padu untuk saling tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa dan raga. Membersihkan jiwa dalam hal ini karena Allah menjanjikan di bulan suci Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, kemudian setan-setan dibelenggu, sehingga mengurangi nafsu untuk berbuat kerusakan, mengurangi nafsu untuk berbuat kejahatan, mengurangi nafsu untuk saling membenci, melukai, dan selainnya itu. Maka di dalam menjalankan puasa ini akan tumbuh karakteristik kita yang akhlakul karimah. Dan yang ketiga, bahwa di dalam bulan suci Ramadan yang hampir terakhir, bahkan nanti terakhir, kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah
suatu kewajiban, dan zakat mal suatu kemuliaan bagi orang yang sudah mencapai nisab dan haul. Nah, di dalam zakat itu maka insya Allah kita sudah termasuk menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya dan mengamalkan Al-Quranul Karim, khususnya surat Al-Ma'un. Anda boleh lihat dan bersama-sama kita ingat kembali ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, insyaallah Allah akan membersihkan jiwa kita menjadi orang-orang yang tidak termasuk orang yang mendustakan agama karena kita tidak peduli dengan memberi makan orang yang miskin. Dan juga Allah akan menerima sholat kita ketika kita Allah akan menerima sholat kita karena semoga Allah itu akan tidak mencatat kita sebagai orang-orang yang ria, tidak mencatat kita sebagai orang-orang yang tidak memberikan makanan yang berguna atau barang-barang yang berfaedah. Itu barangkali hikmah yang kita bisa ambil dengan puasa dari dimensi sosial. Mudah-mudahan di separuh Ramadan yang kemudian kita masih diberikan kekuatan dan semangat untuk memaksimalkan dan menyempurnakan amal ibadah puasa dan amal ibadah yang lainnya. Demikian, wa'alafu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.